Lebih-lebih kalau lah sagai ambo gua bautang juga le, tu ndak tahu diuntung awak no. Karena apa? Umur 70 tahun itu sudah rawan kematian. Kalau Rasulullah masih hidup dulu, ada orang yang meninggal, ya kan? Adakah dia berutang ini? Ada ke orang? Rasul tidak mau mensalatkannya. Utang itu menjadikan kita susah malam dan malu berjalan di siang hari. Cela pak nan bautang di lapau orang dah bayi-bayi. Lalu pak kesinan dak takana do, lalu ke muka lapau tu. Batu orang tu takajui pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang paling jauh datang ke Masjid Al-Muhsinin, dan itulah pahalanya yang lebih besar. Semoga dituliskan oleh malaikat yang berebut mencatat amalan-amalan baik ini. Kalau kita kaji berkahnya, di YouTube pun kita bisa mendengar pengajian. Siapapun bisa kita cari namanya yang ingin kita dengar ceramahnya. Tetapi kenapa kita tetap datang ke masjid? Fadilah yang ada di masjid ini tidak ada di YouTube. Salah satunya apa? Mulai bapak tadi berangkat dari rumah sampai tiba di sini, kemudian mengikuti segala acara, setelah itu pulang ke rumah lagi, sampai tiba di rumah kita masing-masing, malaikat mendoakan kita. Tapi doa malaikat itu apa? Bukan doa memohonkan materi, tetapi doa memohonkan ampun. Kenapa? Karena seluruh malaikat telah tahu orang yang akan dikayakan Allah, dia sudah tahu. Orang yang akan dimiskinkan Allah, dia sudah tahu. Karena 50.000 tahun sebelum roh ditiupkan ke tubuh, segala nasib insan ini sudah dituliskan oleh Allah di induk kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Jadi malaikat itu sudah tahu keadaan kita masing-masing. Maka yang dimohon ampunkannya kepada Allah adalah dosa kita. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa hamba-hamba Engkau yang datang ke masjid-masjid Engkau, ya Allah. Kapan doanya itu berhenti? Setelah bapak tiba di rumah nanti. Tapi ada illahnya. Apa illahnya? Kecuali orang nan bautang ndak muah membayi. Ada ndak nan serupa itu kini? Atau ndak dapat doa malaikat. Jadi segerakanlah bayar utang. Ya kan? Kalau orang ingin bapak-bapak menganiaya kita, setiap hari melalui HP ini kita ditawarkan untuk berutang. Lebih-lebih kalau lah sagai ambo gua berutang juga le, tu ndak tahu diuntung awak no. Ya kan? Karena apa? Umur 70 tahun itu sudah rawan kematian. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, mana yang berutang, segeralah bayar utang. Nanti di akhirat kita akan terbukti juga tidak membayar utang. Kenapa? Karena orang tidak membayar utang, tangannya terbelenggu di belakang nanti. Dari zalapil. Kalau Rasulullah masih hidup dulu, ada orang yang meninggal, ya kan? Adakah dia berutang ini? Ada ke orang? Rasul tidak mau mensalatkannya. Bayi utangnya dulu, baru ambo salatkan. Jadi jangan bagara-gara utang kau pak. Maka Nabi mengatakan, iyyakum waddain,
jauhkanlah dirimu dari utang, fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Utang itu menjadikan kita susah malam dan malu berjalan di siang hari. Celah pak nan bautang di lapau orang dah bayi-bayi, lalu pak kesinan dak takana do, lalu aku mukul lapau tu, batu orang tu takajui pak, kan? Betul ayo. Jadi mudah-mudahan saya mendoakan kita yang hadir ini tidak ada yang terlilit hutang. Amin. Ya Rabb. Nah, itu kelebihannya datang ke masjid. Nan kajadi kaji awak sebelum kita salat tarawih, kaji lama jo. Lain tak bah? Kama kadi kaji, kalau ada orang membawa kaji baru, tu bid'ah tu. Karena segala kaji lah disempurnakan oleh Allah, disimpulkan dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi. Di Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah, akmaltu lakum, lah sempurna, ndak ada nang kadi revisi, ndak ada nang kadi tambah. Ya kan? Walaupun banyak orang maino Islam, maino ulama, akapatang lababai hutang. Ya kan? Jo Sarawak tu nya tanggai orang. Kunda ambo ndak apa je menjelik dah pak. Ya kan? Dan serupa itu tu bakal lebihan mana? Ya kan? Memalukan orang, menjatuhkan harga dirinya. Tapi begitulah Allah, ya kan? Kalau menghina agamanya, menghina ulama, didatangkan azab yang kecil sebelum datang azab yang besar. La'allahum yarji'un. Semoga dia sadar dan kembali kepada yang benar. Itu sebenarnya. Ya kan? Nah, nyo kalau tidak meninggal dong, mudah-mudahan balik. Ya kan? Orang Minang ko dulu nyo katon orang primitif. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Jadi na'udzubillah min zalik. Berlindung kita kepada Allah, tidak terjadi yang seperti itu dalam diri kita. Di dalam surat Al-Hujurat tadi ada 3 dosa yang harus kita tinggalkan. Ya kan? Karena kita kaum muslimin di bulan Ramadan ini dalam istilah bahasa Indonesia puasa. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran siam atau saum. Puasa itu terdiri dari 3 suku kata. Pu, memelihara, wa, lobang, sa, 9. Itu bahasa Sanskerta. Karena yang melakukan puasa ini bukan orang Islam saja pak. Karena seluruh orang tahu bahwa puasa itu sehat, akan menyehatkan manusia. Jadi tidak orang Islam saja yang berpuasa, orang Hindu juga berpuasa, orang Buddha juga berpuasa. Ya kan? Kaum muslimin, mana lobang yang 9 tu? Ambo kecen 3 saja. Kalau ke 9-9-nya malu ambo menyebutkan. Dari lubang nan 9 itulah acuk amalan puasa awak rusak dan bisa-bisa batal. Ya kan? Atigo sambo tunjuan nananam secari zelabeko. Di rumah awak masing-masing. Yang ada di tubuh awak ke 9. Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang telinga, yang ketiga lubang alai. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kita pelihara dari 3 dosa tadi. Dan paling getol tu mulai. Kalau seorang saya pak tidak doa ngecek dah. Kalau ada orang mengecek seorang, bagus. Nah,
Tapi kalau laba tambah kawan cie, biasanya kecik tu dimulai jo nan eloknya pak. Nggak ada langsung kecik tu kan buruk dah. Tapi biko dek lalamu mengecek-ngecek, mulai tersebut buruk orang. Itu nang kadijago. Jadi itu maka Nabi mengecekan fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau ndak ada nang baik kedikecekan, rancak tenang saja. Diam itu emas. Yang dipanggil untuk ini orang beriman. Orang beriman ini pak sangat dekat dengan Allah. Coba pak cali Al-Quran tu, kalau orang beriman dipanggil oleh Allah, itu tidak memakai kata kerja pengganti orang ketiga, langsung ke sasaran. Karena orang beriman itu dekat dengan Allah. Jauhnya ndak baantaro, ampirnya ndak badakean. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, maka Allah tidak ada penghalang untuk bicara dengan orang beriman. Maka langsung disebut ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau orang kafir pak, atunya sampai ke Nabi dulu di Allah. Kenapa? Orang kafir ini bapak-bapak menantang Allah. Kafir itu artinya tertutup, pintu hatinya tertutup, tidak mau menerima aturan Allah. Atau kafir namanya. Ya kan? Orang main bola nan paling di belakang tu penutup gawang, kiper namanya. Apa pergi ke Jakarta menyimpan baju di dalam tas nan tertutup, kopor namanya. Jadi orang tidak menerima kebenaran dari Allah, kafir. Orang yang menjaga gawang di belakang, kiper. Sampai penyimpan kain jan basera, kopor. Jadi itu hurufnya ketiga-tiganya. Kaf, fa, r, ra. Ya, ya. Ibu-ibu cuma di Minang apa-apa R itu ditukar jo I itu buruk namanya kapi aja. Iya, kan? Ndak bahasa aslinya itu disebut lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi orang kafir ini ada jaraknya dengan Allah. Jadi Allah malas bicara dengan dia. Disuruh Nabi, qul ya ayyuhal kafirun, wahai Nabi. Kalau awak menyebut Nabi itu disambung, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Nabi kepada orang kafir. Jadi Allah tidak mau bicara langsung. Ada dinding pembatas antara kafir itu dengan Allah. Orang beriman tidak, dekat dengan Allah. Maka diimbau ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz-zanni. Wahai orang-orang yang telah beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Sebahagian prasangka itu dosa, sebagian tidak. Sekarang supaya jelas bagi kita mana prasangka yang dosa dan mana yang tidak. Yang tidak dosa itu prasangka kepada diri kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika orang gaya ambo nan padusi masih hidup, kalau ambo pai mengaji ke Bukit Tinggi, singgah ke Baso. Atau jadwal ambo tu apal de beliau. Jadi kalau ambo pulang tu tetap ada gulai. Gulai kacang paga bercampur jo kacang bonci, bertambah jo kacang panjang. Nantaknya gulai cik kacang miang tu. Ketika beliau kemaidangan gulai itu kemenyanduk ke piring, nyo ambil jo sendok ketek, nyelataan di tapak tangan. Kira-kira anam beliau cuba tu. Rasa garam go, atau talampau asin go, atau kurang.
Ambo tanya ke beliau, biar, iyo, saja umur bara biar pandai menggulai kok. Kata beliau saja sekolah desa lah. Jadi di zaman Belanda sekolah SD kini itu lah SD je namanya dulu sekolah desa. Kalau sekarang sekolah dasar. Di zaman Nambo bertukar SR namanya. Nah, sekolah rakyat. Beliau sejak sekolah desa itulah pandai menggulai. Lah sampai umur beliau lah tua, alun jo picayo jo masakannya lah. Hanya cuba dulu sebelum dia dangan ke orang. Itu namanya berburuk sangko. Tapi ini baik sekali dikerjakan. Karena apa? Akan bisa kita mengetahui kinerja kita sampai di mana kita kuasai. Dengan adanya koreksi berburuk sangka kepada kerja kita itu, kita dapat mengubah sesudah itu yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Supaya itu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang masih kerja di kantor, mau operasikan komputer, laptop, sebelum di print, dipereso huruf-huruf dan sudah diketik. Ya kan? Apakah huruf-huruf itu berlebih atau tertinggal? Pekerjaan yang seperti itu, bapak-bapak, akan memperindah pekerjaan kita, memperbagus pekerjaan kita masa akan datang. Kalau berbaik, berburuk sangka kepada diri kita. Tapi kalau kepada orang lain, itu menjatuhkan namanya. Misalnya, dek lama lalu, kalau lalu kau diistilahkan oleh Allah, sama je mati. Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dia Allah yang mematikan engkau malam. Abang engkau disamakan di Allah lalu je mati. Orang lalu tu pak ndak sadar ananta jadi. Makanya disebut dari orang Minang, orang lalu makanan nan jago. Sehingga karena enaknya tidur, orang tidur itu rumahnya dimaling. Habis hartanya kira-kira lama maling di sana atau sebentar. Habis hartanya di rumah itu dikuras, tu lama maling kerja tu. Tapi dia tidak terbangun. Maka disebutlah tidur yang seperti itu mati. Ya kan? Habis barangnya ke? Tak tahu. Pagi-pagi baru tahu. Pintu jendela laku pak, pintu nantu kuncinya tak ada lah, barang-barang lah hilang. Maka sebentar saja orang sekeliling itu sudah tahu. Apa? Bermacam-macam komentar, bisik-bisik orang. Ada bisik orang, konon bisik Sungai Pua pak. Nyoba bisik tapi tadanga. Baman ko orang Sungai Pua babisik tadanga, nyo karajonyo mapa basi. Jadi sambil menokok tu, para jemaah yang terhormat, kalau ndak gak kare nyo babisik, ya kan? Ndak tadanga nyo menapu basi. Balangkang-langkang bunyinya tu. Awak nan mada disuruh Allah, samo jo basi ditapu tu mapa. Ya kan? Dari Bayang kata lauk, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro. Lah badan ciang bunyi pendokok, lah balasi bunyi kikiran. Nan kambang baserak bunga api, nan basi ndak lunak jo. Asamojo itu orang nan mada diajak ke nambayi. Lah badan tang bunyi pendokok, lah badan ciang bunyi landasan, kambang baserak bunga api, nan basi ndak lunak jo. Betul. Bisa lo diubah pantun tu kena lain. Taman nuang badan jago lalu,
dicalik suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu na lapai, jatuh badare ayamato, ka Allah saja bersampaikan. Aturang kematian ini tu. Jadi pantun tu bisa ditukar-tukar je Pak. Kata orang nambah bisik je bisik Sungai Puah tadi, ambo balatak nanti ambo kasih anunya. Inyo naruncang tanduk zikut. Siala lah ikut ndak inyo. Iko namanya barayah jalan panjang basongkok jalan lawe. Indak basuri bak sipasin ndak babaun ba ambacang, indak bajajak bak bakik. Batuduhan seorang tanpa ada alasan yang tepat. Ini persoalannya bukan ringan Pak. Di dalam surat Nur ayat 12, kita harus bisa menghadirkan saksi 4 orang untuk menuduh orang. Arba'atu syuhada, 4 orang saksi. Iya kan? Kalau indah awak bisa kena delik hukum. Awak nang kanai. Maka jauhkanlah buruk sangka, apalagi kepada Allah. Apa-apa nantarui mempelajari agama kau, ada ndak salat minta paneh? Nggak ada kan? Coba cari dipikir mas saja. Nanado tu salat minta hujan. Jadi kalau turun hujan jangan disarang. Kalau ada apa nama makai limu sarang hari itu atau pawang namanya diorang kini, anyui lai limu tu lai. Tu sihir. Sedang kejamban sini bisa ditahan. Apoleh hujan keturun. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Hujan tu rahmat. Akapatang ko bapa cali anak dek kawan ke dunia. Ya kan? Orang menyerang hari itu biasa paknya dalam kamarnya duduk tu. Akhirnya bapa tonton anak keluar. Ya kan? Lah payahnya bapak-bapak nan hujan turunlah labe. Kesyirikan kita sudah dipertontonkan kepada dunia internasional. Ya kan? Jadi bapak-bapak lah parah. Kalau tiba istilahan namanya lah berada di titik nadir. Nagari maju, ya kan? Teknologi canggih, akidah hilang, tauhid rusak. Lai dapat bantunnya. Lai. Biarlah dan bacaan. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuk koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari awak kini, makin diubek makin sakit, tawa taserak biso nandatang, doktor mau be lada mampulo. Lawannya nanda damam. Jadi kalau turun hujan jangan berburuk sangka kepada Allah. Kalau ada nagari kebanjiran di hujan tarui Pak, itu tandonya orang nan tinggal sinan lah banyak babuek maksiat. Bacalah Al-Quran. Ba'a kisah umat Nabi Shu'aib, ba'a kisah umat Nabi Lut, ba'a kisah umat Nabi Musa, ya kan? Allah itu menurunkan azab kalau maksiatlah kelewatan. Nabi kalau hujan tu hari Pak, bajunya nan sekarek katanya buka, hanya bau hujan-hujan. Kerana sinan jarang hujan. Di hujan tu rahmat. Benarkah demikian? Dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Di masjid agung ko imam awak membaca surat Sayyadah tu pagi hari Jumaat. Tu sujud tilawah, tiba di wahum la yastakbirun.
Artinya nan tadi. Apakah tidak kamu perhatikan? Anak segitu saya lupa. Jadi ayat-ayat Allah kau diperhatikan. Gerak-gerak bumi ini diperhatikan. Perhatikan. Jangan dicaliak begitu saja. Kalau dicaliak sera'a. Kalau memperhatikan dengan nada dalam nazara. Banyak. Apakah tidak kamu perhatikan saya turunkan air dari langit disiramnya bumimu, maka apa yang engkau tanam jadi subur. Setelah subur dia berbatang, berdahan, beranting, berbunga, keluar dari bunga tu putih, di dalam putih menjadi buah, buah namudo jadi masak. Sebahagian makananmu, sebahagian makanan binatang ternakmu. Apakah tidak kamu perhatikan? Ada makanan awak tiba di padi buahnya, tiba di jagung buahnya, tiba di pisang buahnya. Batang pisang dicancang untuk makanan Jawi, ya kan? Batang padi untuk makanan Jawi, batang jagung untuk makanan Jawi. Keuntungan awak sampai kini indah adonyo minta tukar. Kok minta tukar panik awak? Dah lama nak dia makan daun jagung. Udah lo makan lah di delo buahnya. Awak awak. Kuna nak nyelo bajak. Ini. Kan masin bajak masin ada Pak Ustaz. Itu orang muda yang bisa apa? Apa nak lagai? Apa cuba bajak masin tu? Sudah karajo tu sadar rasa ketangga tulang. Getarannya segala macamnya. Kalau Jawi dibawa membajak Pak, ya kan bisa santai Pak, ya kan? Nyendak kancang serupa masin tu. Kalau azan orang nyuingi awak ke sembahyang. Alah Pak celik. Alulai. Kalau membajak awak saja pagi di sawah, azan orang tengah hari itu. Jawi itu tagak mah, telingonya nyokipen kate. Hanya tanya orang ko bang ko tagaan, orang lazan je. Kesembayang ada di malu sembayang dan Jawi macam. Udah nandiningin, lapihan dan dulu lagi ada makanan. Kalau ada kabau biar ada bakubang dulu. Sudah tu tuan salat, sudah tu minum kopi. Habis ko pasang lo dia balik membajak lo awak melaki waktu asar. Kira-kira menurut apa jo ibu, bana usulan Jawi itu atau salah? Mana? Kata orang membajak ko sawah seketik le ke dibajaknya taruh salah. Ya kan tambahnya dia ndak lo salat. Alai sama saya dia majid Jawi. Jadi hujan adalah rahmat. Jangan ditolak. Menyuburkan tanam-tanaman awak. Sawah bandalangi nanyaro anaye. Ayo hujan, tak ada irigasi. Ini kalau ada Pak nalah teranjur menuntut ilmu sihir jadi pawang tu campak Allah. Ambo di orang banyak kalau mau sampai kanya ko ado. Sansaro Pak dalam kuburan nanti. Malaikat maut tu tak bisa dipawang itu. Tak bisa Pak. Itu menantang kodrat Allah Pak. Hari kaujan, diusahawan dah menahan jelimu sihir. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu bapak. Sihir itu dosa besar. Nah, jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Dalam hidup kau kalau suka berburuk sangka Pak, alam kau sampai dah. Misalnya bawa makan orang serupa sius tadi, sambal tadi, dendeng, ya kan? Kemudian gulai limpo jati. Awak lah buruk sangka saya, kau darah tinggi kau lah gay. Tak bisa kau. Ya kan? Nampak lo sayur misalnya dalidih, bayam, aku asam urat. Nampak lo gulai tunjang, aku kolesterol. Kunyang talu, ya kan? Sakit kuda dia. Dimakan salah satunya, dia awak lah buruk sangko, ia jadi penyakitnya.
Baca saya bismillah. Bismillah. Zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ndak dilantaan, ndak ada dibaca saja. Baca nama Allah, baca doanya. Kendaan yang kerimakan lain. Jadi tidak boleh Allah berbuat sangko ke makanan. Sampai alam awak dia. Tapi kalau awak babaya sangko, lapang alam kau pak. Contohnya, orang berpotong rambut, bercukur. Sudah nyokare rambut sadar di tukang cukur itu, kanya tilantangan dah terkerisi tu ah. Iya kan? Atau nyitum pisau lah. Laya do na lari orang bercukur tu nampak. Iko kanya dabi ada ngema lari. Tak ada pak. Karena orang bercukur itu berbaik sangka bahwa tukang cukur ini tidak akan memotong leher, tapi akan membersihkan bulu-bulu. Kalau untuk ambo gini lain tuang tukang cukur kok. Sebab janggut kau panjang stek. Manih lah kan tu enggak? Ibu-ibu dan bapak. Orang panjang sungguh ini tak bah Ustaz, tak bah. Ada hikmahnya. Elok pula berumpui panjang kemakan jawi balang tigo, elok lo si sungguh panjang salemo jatuh di tampuannya. Melaki ambil tisunya lah laki sih. Yang kedua yang akan kita jauhi, wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Carilah kesalahan awak. Siapa yang akan kita tiru? Kakek kita Nabi Adam. Nabi Adam itu pak, keluar dari surga, Allah mengatakan digelincirkan syaitan. Fa'azallahuma syaitan, maka keduanya digelincirkan oleh syaitan. Begitu firman Allah. Maka keluarlah beliau. Mana dulu? Ayo. Dahulu Siti Hawa. Maka keluar haidnya, tangga-tangga pakaian surga, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak ditutuplah aurat 7 daun-daun kayu nanado di surga. Kata Nabi Adam, kalau hamba katakan jangan mendaki jo kesinan. Jadi orang pedusi kok banyak ingin tahu pak. Kalau ada kawannya mau tahu, aduh, iya kan? Jadinya ingin tahu rahasionya mengko dilarang nak kesinan. Ikon nanti jadi, iya kan? Apa katanya, bang? Ambo tu tak boleh tinggal sekolah lah melanggar perintah Allah. Lai sampai hati abang awak berdua tinggal seorang. Nabi Adam ko perusi lain ke pengganti bini ndak dolo nampak lah. Anyo coba lo mencicipi. Baru sakare masuk muncuang sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadi lulu parui menulak dimutahkan rasa tak mungkin tak sandek saja dirakuan jadilah jakun sampai kini. Reselah. Iya kan? Kalau nyelulu oleh Nabi Adam haid lo nyama. Ini bapak. Tapi ibu-ibu yo ambo ingean laki-laki ko dek bajakun pandai-pandai lah ibu memelihara suami di rumah. Sebab laki-laki bajakun ko biar ustaz, biar haji, biar orang biasa asal mencari induk-induk rancak naik turun jakunnya tu. Itu nama membedaan imannya tu nya. Nafsunya seperti itu semua laki-laki ini. Yang tidak beriman disalurkannya dengan yang haram. Yang beriman menurut aturan Allah. Pada dasarnya sama. Ya kan?
Abatamulah beliau di Jabal Rahmah. Di bawahnya namanya Arafah, padang perkenalan. Bertemu kembali sesudah berpisah bertahun-tahun. Maka keduanya berdoa. Nan kita simak adoko doa Nabi Adam ko menyalahan setan. Sama-sama kita baca doa ko simaan. Allah mengecekan Nabi Adam tu digelincirkan setan. Kan salah setan tu. Tapi ketika dia berdoa, coba kita dengarkan doa ini. Doa ini populer karena doa itu dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami berdua dan tidak mengasihani kami, jadilah kami berdua orang yang rugi ya Allah. Kami telah menganiaya diri kami. Kami diniaya setan. Ndak itu kecil Nabi Adam. Itu nak ditiru dah. Tak tumbuk galah kenapa tak sorong bajak ke batu. Ada problem jan orang disalahan. Koreksi diri kita. Itu yang paling baik. Dua. Dan ketiga terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Dosonya ba'a, doso memperbincangkan aib tu ba'a. Samo je memakan bangkainya. Mati orang yang diperbincang tu jadi mai, dimakan bangkainya tu. Samo dosonya je mempergunjangnya tadi. Jalan bangkai orang pak di Padang kan banyak keluar ikan. Nah, ikan karang tu ada nan merah sisinya, ada nan hitam, ada lo ikan garapu. Dia orang lah biasa tinggal di Padang, tu santiang orang menggulainya pak. Tandonya ikan nan baru tu di singkoan betul tuti isangnya tu merahnya, atau baru ikan. Tapi kalau lah hitam lalu nak dagingnya tu lah usang. Orang Padang rato-rato santiang menggulai kepala lawak kau pak. Ambo je ibu pai ke bungui itu makana tiok masuk orang serombongan nyoto ada kepala je. Masuk le soto le ada kepala je. Masuk le soto le ada kepala je. Di serona orang memakan rawan-rawan nanado di kepala ikan tu. Kalau ikan telah busuk, dia ikan karang mana? Itu ndak amu awak menggulai le. Apalah bangkai orang. Maka tinggalkanlah membukakan aib. Keuntungannya apa? Aib kita akan ditutup pula oleh Allah. Tapi kalau Allah menceritakan Abu Lahab, menceritakan Fir'aun, Qarun, itu ndak gunjang tidak. Kalau ada pula kisah-kisah lain yang kita membuat suatu percontohan, itu tidak gunjang. Ada di dalam Al-Quran suatu surat namanya surat Luqman. Luqman itu orang, ya kan? Setahu kita, karena Nabi ini banyak, Nabi yang wajib kita ketahui kan 25-nya. Anda tahu apa ko Luqman ko Nabi? Tidak ada disebut. Cuma karena berbobotnya kata-kata Luqman ini ditulis oleh Allah, kata-katanya itu menjadi ayat Quran. Kalau nyoma aja anaknya, anaknya ajan pertama. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu nanya ajan. Oh anak ambo, jangan dipersekutukan Allah. Kalau Luqman yang kini kan itu rajin-rajin lang sekolah, rajin-rajin beraja, ya kan? Buliang nanti dapat kerajo. Kalau tidak diterimanya orang kerajo biar ada menyogok. Lah banyak pelajaran dan tak batu dia jangkat nak. Ya kan? Jadi nduk samangnya rajo Luqman ko, rajo ko lo bisa membina masyarakat.
Tapi cik kalamahnya nya suko mempagunjangan raja lain. Alukman ko ahli hikmah baka mengecek ka raja ko nyendok sama awak. Tu nang kedua raja ko pandai berhemat pak. Dalam hidupnya nya hemat. Kalau lah masak sambal dek bininya itu ndak ada nanya makan dah pak. Nya cium saya. Lah baun sambal tu kai duangnya nya suak sana nasi dah. Kalau tertiru dah itu kan tak kadang lah biaya duit tu dah. Mahal minyak tu, nyopa mainan lah minyak tu di distributor, langka lah minyak tu, diabui sebakwan tu, tak digoreng. Kan tak mungkin lo ibu-ibu ambo ajar, ambo calik dulu orang rumah untuk mabui kue-kue nama dia itu je ransang pak. Airnya di bawah, kuenya di atas, ransang tu berlubang-lubang. Ada itu kalau saya pakai awak pak, ndak panik awak pakai minyak ko, inyo nak kerugi nanti. Orang nama nimbun kini tu, iya kan? Saya pakai saya ikan dipanggil padeh, ayam dipanggil padeh, iya kan? Nah. Itik dirandang di lado hijau kan tak butuh minyak tu, malah bisa membuat minyak. Orang kalau pandai merandang daging pak itu banyak minyaknya beko. Adisari minyaknya tu tak perlu beli minyak kemiri tu itu yang sekerembui tu. Kan? Malamnya gigi dia mencik kepala tu. Suatu kali tabi pengana raja ko, man sekolah agak bapak nanti kok meninggal mbo tu menyumpah lidah mbo ko kambo man tu bah biarlah mbo makan sambal tapi yang bali sambal na lama ya bahannya bali wa masak jadi pak nyo bali di sulukman lidah juati nyo kelio lah masak kelio lidah tu bare sokan super nak daro tu lo tu di Solo ada tu nyoba iya kan kambang bunga limau lo tanaknya lama makan raja tu cepak cepongnya serupa bawa buku tadi man yo lama kelio lidah juati ko yo man yo lama pak yo apa catat di buku apa di supaya pak jangan lupa yo catat di raja sudah tu nyo dapat buto ketarak tak ada nampak dia nyalai dalam buto tu teragak lo nyo balik man boleh balik ya man jadi pak aku kesempatan maja pak kau magi cek lu man lainnya bali jo lidah jo hati kau pindah nyo kelio le do nyo abu se jo garam ala di dang karajo makam muta rajo ko angkara joan na yoman nado mbodo pak ambo sayang ya pak apa dengan kecil mbo ya pak lidah jawati nan paling elok lidah jawati nan paling buruk ko elok lidah jawati pak santoso kampung janagari ko rusak lidah jawati binaso kampung janagari tagak rumah karena sandi rusak sandi rumah binaso elok kampung karena budi rusak budi kampung binaso pak apa dicintai orang hati-hati ya pak jangan pak sembarang mengecek ya ini bapak-bapak dan ibu-ibu jadi kita jauhkanlah tiga dosa tadi buruk sangko mencari kesalahan orang memperbincangkan aib orang kalau lah terlanjur bah wattaqullah bertakwalah kepada Allah innallaha tawwabur rahim Allah pengampun lagi penyayang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik banyak maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh